wabarakatuh. Sahabat Tani Rudian, ketemu lagi di channel saya Rudian Putra. Di sini saya dengan rekan saya sama petani durian dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, Mang Oni. Nah, di sini saya akan update sekaligus Mang Oni jalan-jalan ke kebun saya untuk melihat perkembangan tanaman duriannya yang berusia 2 tahun kurang, tanaman durian bawor. Yang dimana durian bawor di sini musangking, duri hitam, dan matahari yang dipupuk setelah 1 minggu kemarin. Dan hasilnya bagaimana? Langsung akan saya videokan di sore hari ini ya, bahwa perkembangannya setelah pemupukan dengan pupuk NPK, reaksinya seperti apa, perkembangannya setelah diberikan apa tani. Jangan kemana-mana. Setelah pemupukan kurang lebih 1 minggu, dan alhamdulillah keluar terubus baru ya. Di sini terubus barunya, sekalipun ini di bulan ini atau di tahun ini belum melakukan penyemprotan pupuk daun gitu, atau nutrisi daun. Yang saya fokuskan di musim hujan ini adalah membersihkan gulma dan penyiangannya ya, ataupun melakukan sanitasi atau memperbaiki drainasenya supaya tidak tergenang oleh air permukaannya, supaya tidak terjadi pembusukan akar, yaitu penyakit jamur umpas dan jamur Pythium kompleks. Nah, jadi itu yang saya jaga. Nah, di sini Mang Oni, walaupun remaja ya, walaupun seperti ini kondisinya, cuacanya hujan ekstrim, tapi alhamdulillah pertumbuhan sangat bagus. Artinya tidak diserang oleh faktor-faktor eksternal seperti hama dan penyakit. Nah, itu tadi yang saya bilang, bahwa sebuah tanaman itu di musim hujan drainase harus betul-betul dijaga. Dan di musim hujan kita harus kontrol, dilihat apakah menggenang atau tidak air di permukaannya. Kalau menggenang baru kita perbaiki saluran airnya, supaya airnya tetap turun langsung ke bawah, tidak menggenang di permukaan tanaman durian yang ditanam di lahan kebun maupun di lahan di depan rumah gitu. Nah, kita update ini musangking. Nah, ini Mang Oni, musangking ini sebelumnya tidak begini kan performanya gitu kan, atau tampilannya rimbun sekali. Karena berhubung kemarin itu dihantam badai El Nino ataupun kemarau ekstrim ya, sempat banyak merangkas. Dan alhamdulillah setelah saya pupuk dan berikan pupuk nutrisi, pupuk berimbang, yang tadinya pohon durian ini merangkas supaya pulih kembali. Dan alhamdulillah hasilnya sudah seperti ini, pulih kembali untuk durian musangking Oni. Dan ini keluar terubus baru, dan ada reaksi setelah melakukan pemupukan walaupun dengan pupuk sintetis. Karena apa? Kalau saya memupuk itu di musim hujan, beda lagi pemupukannya masalahnya. Pupuk NPK Mang Oni yang saya gunakan. Nah, tapi kalau kemarau ataupun akhir musim hujan, detik-detik akhir musim hujan, saat pasti saya melakukan pupuk dengan pupuk organik. Nah, gitu. Karena kalau di musim hujan melakukan pupuk kotoran hewan, itu yang saya sebutkan resiko daripada pupuk hewan itu sendiri, takutnya ada bakteri patogen dan racun-racun di dalam organik itu menyebar ke akar tanaman durian kita, terus ke batang tanaman durian kita, dan durian kita bukan malah subur tapi malah hancur. Makanya saya daripada ragu, bagusan lagi memakai pupuk sintetis, yang penting tepat waktu, hara, dan dosis. Dan alhamdulillah selain tanaman durian, tanaman cengkeh juga sangat subur, sehat, bahkan rumputnya juga subur di sini walaupun di lahan bebatuan. Oke, jadi seperti ini untuk update di sore hari ini. Dan di sana juga montongnya juga alhamdulillah sangat subur. Kita ke durian bawor yang lainnya dan duri hitam. Ayo Bang nih. Ini bawor yang saya bilang kemarin, minggu kemarin itu sulit sekali pertumbuhannya, dan alhamdulillah setelah saya bersihkan gulmanya, bersihkan permukaan, kemudian saya berikan pupuk, alhamdulillah dia mau keluar terubus baru. Ya, sebelumnya ini susah sekali pertumbuhannya, sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah sekarang sudah perform ya pertumbuhannya. Baik Bang Oni, kita lanjut kemari. Ini dia si bawornya. Ya, setelah saya berikan pupuk, dan alhamdulillah hasil daripada pemupukannya keluar terus terubus baru, dan batangnya juga sangat kokoh, kekar, tidak loyo.
Baik, kita ke durian matahari dan duri hitam. Ini durian matahari yang kemarin tunas barunya saya rawat dan saya berikan pupuk, dan alhamdulillah seperti ini sekarang ya sahabat, kekar. Sebetulnya kemarin ke atas itu berangga, sudah saya pruning atasnya, dan untuk tunas barunya saya pelihara, dan banyak di sini tunas-tunas airnya saya buangin. Dan ini buat batang sekunder, ini dipelihara hanya satu saja di sini, dan ini untuk batang primer dipelihara, dan seterusnya. Ini sangat sehat sekali. Ini untuk durian matahari yang ditanam sekitar lebih daripada 1 tahun. Seperti ini. Ya, keluar trubus baru. Wih, mantap. Ini dia duri hitam. Kemarin setelah pemupukan juga dan pemangkasan cabang paling bawah 2 cabang karena terlalu gangsar ke permukaan tanah. Kemudian saya pruning dan disisakan yang ini. Ya, ini kalau berbuah tidak terlalu menyentuh tanah nantinya. Kalau sekiranya dia makin ke bawah ya akan saya pruning juga. Dan alhamdulillah pertumbuhannya sangat signifikan, sehat, subur. Seperti ini. Dan sebelumnya ini cabangnya ada 2, kemudian saya buang 1 supaya tidak terjadi persaingan dengan batang utama yang satunya ini, dan nutrisinya tidak lari ke mana-mana, cukup fokus ke yang satu ya. Untuk durian duri hitam bibitan kecil yang saya tanam, kalau dinilai uang harga bibitnya mungkin harga 25.000 atau 35.000, tapi alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Bagaimana kalau saya tanam sebelumnya dengan ukuran harga misalkan 100.000, ya mungkin sudah mendekati ke proses pembuahan. Tapi berhubung bibit kecil yang saya tanam ya seperti ini. Tapi itu pun saya dengan intensif melakukan perawatan, ya alhamdulillah walaupun ditanam bibitnya kecil, sekarang sangat sehat, subur. Dan di atasnya juga masih banyak, cuma saya lelah ke atas, dan ini sebentar lagi saya turun ke bawah untuk mereview tanaman durian saya yang lainnya, karena sudah beberapa minggu ini belum saya kontrol atau rawat. Nah kemarin kan saya kalau tidak di pemangkasan tunas atas itu mengoni, ini mungkin sudah kemana larinya ya. Saya pangkas tunas atasnya tujuannya biar batang utama di sini kekar dan fokus nutrisinya lari ke batang utama dulu, karena ini rawan angin kan. Jadi kalau tidak diakalin, atasnya tidak dipruning, ininya loyo, sementara kita terus melakukan pemupukan, lemas dan dihantam angin roboh. Yang penting masa pertumbuhan itu kan nitrogen, tapi nitrogen jangan terlalu over, karena kelemahan daripada pupuk nitrogen itu sendiri sama batang tanaman itu kan lemah, rapuh, dan tidak tahan dari serangan hama penyakit. Gitu. Jadi secukupnya saja yang bijak untuk melakukan pemupukan. Sekalipun pupuk nitrogen sangat penting untuk tanaman di masa pertumbuhan, karena pupuk nitrogen itu bahan utama yang paling bertanggung jawab untuk pertumbuhan tanaman. Tetapi jika berlebihan akan beresiko fatal pada tanaman kita yang kita tanam. Seperti barusan yang saya sebutkan. Ya, butuh nitrogen, tapi kalau kelebihan sangat rentan terhadap serangan penyakit dan mudah roboh. Artinya ini tidak kokoh seperti ini, karena saya lakukan bukan dengan pupuk tunggal, tapi melainkan dengan pupuk berimbang. Artinya unsur hara yang berimbang itu nitrogen yang berimbang, kalium, sulfur, magnesium, mangan, boron, zinc, itu semua berimbang. Jadi ke batang, ke dahan, ke daun, ke akar. Jadi kalau nitrogen itu kan hanya ke pertumbuhan daun saja, tapi tidak ke yang lainnya. Makanya disebut dengan pupuk tunggal. Walaupun sangat esensial, tapi banyak kekurangan daripada nitrogen. Dan jika kelebihan pun akan mengasamkan pH tanah, alias melemahnya pangkal hidrogen pada tanah yang di kebun kita ditanami durian. Karena durian ini toleransinya 5,5 ke atas untuk pH. Di bawah 5 ke bawah itu sangat rendah sekali gitu.
Jadi otomatis harus dinetralkan kalau bisa sampai 7 pangkal hidrogennya. Terima kasih, hanya itu saja sedikit sharing dari saya untuk reviewnya tanaman durian yang dipupuk setelah 1 minggu, dan reaksinya alhamdulillah sudah kelihatan subur, sehat, dan tidak terserang oleh hama penyakit, dan sangat proporsional antara batang, daun, dan persawangannya. Terima kasih, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.